Yes, baikin 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya ini kembali masih menyapa Ginsolid semua di kesempatan pagi hari ini. Seperti janji kami bakalan ada ingatan baik yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, ada Ibu Angelique Handoko ya. Sudah kenal dengan beliau beberapa waktu yang lalu dan bersyukur banget kita punya ada waktu ya, diberikan waktu untuk bisa berjumpa lagi di kesempatan pagi hari ini. Sama-sama dulu sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Kak Angel, cantik banget. Selamat pagi, senang banget bisa kembali bertemu. Pagi, Kak Indi, apa kabar? Senang banget pokoknya bisa kembali ketemu tuh kayak yang bukan kebetulan pokoknya. Segala sesuatu sudah diatur Tuhan sedemikian rupa supaya Kak Angel Iya. bisa bercerita di pagi hari ini. Kak Angel silakan boleh sapa dulu nih Gun Family semua yang bersama dengan kita. Oke, selamat pagi semua pendengar dari Good News Family. Senang sekali saya bisa ada bersama-sama pagi hari ini. Mhm. Dan terima kasih ya Kak Indi, udah berapa tahun ya terakhir Lama kita nggak banget. ketemu. Pandemi Wah, nggak sih? iya, Pandemi ya iya, iya. kayaknya. Heeh, Pandemi, kan? pandemi. Wah, Mhm. sekarang kesangka loh bisa kembali ada di sini lagi nih bersama-sama dengan Good News. Terima kasih ya Iya. buat kesempatannya. Sama-sama, tapi yang pasti ini memang kayak personalnya dari Kak Angel sih yang bakal dibagiin ya, di kesempatan kali ini. Kak Angel mungkin boleh berbagi nih sedikit profil buat Insomni semua, supaya semakin kenal ya. Beliau itu awalnya nanti bakal ada cerita lah, cerita di balik apa yang jadi aktivitas beliau saat ini. Iya. Silakan. Oke, oke, oke. Nama saya Angelique Handoko, biasanya Mhm, dipanggil Angel, dan mhm, saya tinggal di Bandung. Memungkinkan ya sekarang mhm. Semarang ke Bandung Yes. nih, Semarang Bandung jadi bisa nyambung. Mhm, Dan saya adalah dengan suami dan tiga anak saya, kami semua mhm, ada di sini bersama-sama di mhm, Bandung. Dan kegiatan saya saat ini adalah saya seorang life coach. mhm, Ya, nah, jadi life coach itu ngapain sih gitu kan ya? mhm, Saya membimbing orang-orang untuk mereka bisa moving forward di dalam mhm, kehidupannya. mhm, Terutama saya suka sekali kalau ketemu dengan orang-orang yang mereka mau bertumbuh gitu ya, mengalami personal growth. Lalu juga passion area saya khususnya adalah saya ingin membuat banyak orang itu mereka menemukan tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan ya waktu mereka mhm, ini lahir di dunia. Dan saya juga punya program coachingnya, kemudian juga saya mengadakan training gitu ya, kalau ada beberapa kesempatan di berbagai gereja maupun di perusahaan maupun di mhm. komunitas. Seperti itu Kak Indi, apa yang saya kerjakan. Oke, ini yang menarik ya. By the way nih, kalau yang saat ini Kak Angel, apa namanya, jalanin jadi cita-cita waktu kecil nggak sih? Enggak, wah boro-boro ya. Tahu istilah coach aja itu Heeh, baru, baru ya, baru oke. gitu kan. Kalau dulu waktu kecil tuh tahu, kalau dulu taunya coach itu sepak bola kayak gitu ya kan Heeh, dengarnya. Waktu kecil itu kalau masih kecil, waktu masih kecil mhm, banget itu heeh, cita-citanya pertama tuh pengen jadi astronot. Jadi nggak mau kalah. Kalau orang tuh mau jadi pilot gitu, saya pikir wah heeh, yang lebih keren dari pilot apa ya? Astronot gitu kan. Waktu itu heeh, ada astronot wanita pertama ya mhm, waktu itu dari Indonesia tuh, nah Ibu Safitri kalau nggak salah. mhm, Nah saya tuh pengen jadi astronot, terus saya juga sempat pengen jadi duta besar, karena saya cita-cita pengen keliling dunia. Jadi saya pikir wah gimana caranya ya buat biar keliling dunia gratis. Oh kalau jadi duta besar mungkin bisa gitu. Itu waktu kecil banget heeh, Kak Indi. heeh, Nah, waktu udah rada besaran ya, udah agak besaran, udah lebih ngerti segala macam, saya mhm, tuh pengennya sebenarnya jadi wanita karir. mhm, Karena menurut saya keren ya kalau ngelihat profilnya wanita karir itu bajunya keren ya, rapi, pinter gitu. Nah, jadi dulu tuh sebenarnya cita-citanya pengen jadi mhm, wanita karir gitu Kak mhm. Indi. Oke, tapi udah pernah dilewatin belum nih, Kak? Waktu, apa namanya, terus sekolahnya relate dengan apa yang Nah, dikerjakan gitu nggak sih? justru itu pernah Mhm, ya. Tuhan tuh baik banget ya. Apa yang saya tersimpan di dalam hati saya tuh ah eh, Tuhan tahu. Jadi saya sempat waktu lulus kuliah itu eh, saya dulu waktu kuliah tuh pernah bercita-cita, aduh nanti saya kalau udah selesai kuliah kan di Bandung ya, saya mhm, pengen ke Jakarta. Saya lihat ada satu gedung yang tinggi ya, yang waktu itu paling keren tuh BNI 6 namanya. mhm, Zaman dulu kayaknya gedung paling keren ya di zamannya betul, gitu. iya,
wow, kalau saya bisa jadi wanita karir di gedung itu kayaknya menarik sekali. Nah, Mhm, pas saya baru lulus kuliah itu, tiba-tiba saya diundang oleh satu mhm, perusahaan eh, multinasional gitu ya. mhm, Itu juga satu perusahaan yang saya dulu pernah punya cita-cita pengen kerja di situ. Saya kok ditelepon gitu, oh, dipanggil untuk wawancara interview dan kemudian heeh, saya diterima kerja. Jadi saya berangkat ke mhm. Jakarta. Ternyata mereka tuh berkantor di gedung BRI 46 itu. Iya, Kayak wow gitu Tuhan, ini my dreams come heeh, true gitu ya. heeh, Jadi saya kerja ya di situ dan itu masa-masa yang saya juga happy kenal mhm, teman-teman baru di situ, belajar untuk apa namanya hidup mandiri dan mhm, kemudian waktu menikah saya harus kembali ke Bandung ya. Jadi mhm. waktu itu cita-cita jadi wanita karirnya ternyata berhenti sampai di situ waktu itu. Tapi Mhm, ternyata Tuhan heeh, punya rencana lain Kak Indi. yes, mhm, itu Hmm. dia. Nah, ini yang bakal diceritain nih. Kalau boleh tahu Kak Angel lahir sudah kenal Tuhan, udah Kristen begitu atau bagaimana? Bagaimana perjalanan iman Bu Angel ini dimulai? Kapan mungkin pertama kali merasakan kebaikan Tuhan? Artinya memahami ini Tuhan nih, pekerjaannya, kehadirannya gitu, secara nyata dalam hidup. Bu Angel nih silakan. Pertama kali kenal Tuhan gitu ya. Mhm, Ini sesuatu yang amaze mhm, me a lot dan saya sadar mhm, tuh waktu udah gede gitu, udah besar. mhm, Saya tuh waktu kecil itu orang tua saya itu bukan orang Kristen. mhm. Jadi itu papa itu Katolik KTP gitu ya istilahnya. Jadi dia Heeh, Katolik tapi nggak ke gereja. Dan mhm, mama itu seorang mhm, Konghucu waktu itu. Jadi mhm, benar-benar waktu saya tuh lahir jadi, kayak gitu ya. Tapi mhm, seingat saya waktu saya kecil itu, waktu balita, di dekat mhm, rumah di dekat rumah kami itu ada satu gereja kecil. mhm, Nah, satu hari papa tuh gendong saya bawa ke gereja. Nah, intinya sih dia cuma bilang gini ke mama saya, "Kayaknya kalau anaknya dibawa ke gereja tuh bisa jadi anak yang baik ya," gitu. Jadi papa saya tuh bawa saya ke gereja hari mhm, Minggu. Nah, di situ tuh gerejanya keluarga gembalanya tuh masih tinggal di gereja situ, mhm, ya mhm, zaman dulu. Jadi papa saya datang ke gereja, kenalan waktu itu sama ibu gembalanya. Terus dia bilang mhm, gini, "Saya mau anak saya belajar di sini deh sekolah Minggu," katanya. Jadi saya titip ya, mhm, kalau hari Minggu dia di sini di sekolah Minggu. Jadi begitu, sesimpel itu mhm, ya. mhm, Setiap hari Minggu tuh saya ditaruh gitu sama papa saya di sekolah Minggu dan saya mhm. jadi dari kecil udah ingetan kalau hari Minggu ada di sekolah Minggu begitu ya. Oh, iya iya. Itu Mhm, saya mulai udah jadi kenal tuh apa namanya belajar Alkitab, belajar mhm, kisah-kisah di Alkitab dan punya teman-teman dan teman-teman sekolah Minggu itu memang rumahnya kan yang daerah sekitar rumah saya juga. mhm, Nah, mhm, jadi sampai kalau hari Minggu tuh, waktu udah agak besaran, kita suka bareng-bareng gitu, jalan kaki ke gereja. Itu satu kenangan yang indah gitu ya buat saya. Nah, terus mhm, saya kalau pikir-pikir sekarang, kan kita ini dipilih dan dipanggil Tuhan ya, Kak Indi mhm, ya. betul, Jadi mhm, bukan karena kita kebaikan kita, cuman memang yes. Tuhan sudah punya rencana dan Dia memilih dan memanggil kita. Kapan Mhm, kita dipilih, kapan iya, kita dipanggil Tuhan gitu ya istilahnya untuk mhm, bertemu itu Tuhan punya waktu yang terbaik buat setiap orang. Dan saya bersyukur karena saya tuh bisa kenal Tuhan tuh dari sejak kecil gitu. Itu menurut mhm, saya wow mhm, anugerah banget. Saya bisa kenal Tuhan dari sejak kecil sampai saya inget nih. Jadi kalau liburan pun nggak lepas waktu itu dari kegiatan mhm, gereja. mhm. Di gereja kalau liburan mereka ngadain sekolah Alkitab liburan ya waktu Ya, masih kecil. betul, biasanya gitu. Intinya artinya anak-anak biar nggak berkeliaran kemana-mana. Jadi setiap hari mereka ke gereja, terus ada kakak-kakak yang mereka apa namanya mengajarkan Alkitab gitu Mhm, ya. Nah, saya ingat mhm, kelas 3 SD itu saya mulai mulai lebih paham dan saya menerima Yesus sebagai mhm, Tuhan dan juru selamat saya di hati saya untuk pertama kalinya. Itu kelas 3 SD Kak Indi. Ya, asik. wah, ya dan saya sadari sejak itu tuh kehidupan saya betul-betul semuanya dituntun Tuhan. Dari Mhm, sejak saya masuk ke SMP gitu ya, SMP, SMA, itu juga nggak ada rencana saya mau masuk kemana, itu Tuhan yang tuntun. Kemudian masuk kuliah, kemudian saya juga kerja, ya kayak tadi kan ceritanya itu kayak sesuatu yang saya nggak expect seperti itu. Sampai mhm, akhirnya ketemu pasangan hidup, menikah gitu ya. Nah, mhm, saya menyadari bahwa
ketika ini satu privilege kalau kita Mhm, bisa kenal Tuhan dari sejak kita masih muda, lalu mhm. kita bisa ikut di dalam tuntunannya Tuhan, di dalam Yes. rencananya Tuhan. Wah, itu tuh indah banget gitu ya. Jadi saya tuh Mhm, paling sering ngobrol gini nih Kak Indi sama anak-anak muda khususnya mhm. nih. Ya. Nah, kan anak-anak muda suka ada yang merasa mereka nggak keren gitu loh. Kalau Mhm, mhm, dari kecil tuh anak-anak gereja tuh culun gitu ya, pokoknya nggak mhm, seru, nggak bisa ini itu, nggak boleh apa-apa gitu. Ada prinsip yang bilangnya gini ya, prinsip yang menyesatkan. Katanya kan mhm. kalau muda itu apa? Foya-foya ya. Foya-foya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Jadi Nah, kita punya prinsip YOLO gitu. You only live once. Mesti cobain semua hal nih kalau masih muda, semua hal-hal yang asik-asik di dunia dicoba, nanti udah gitu tinggal bertobat gitu ya, terus tinggal masuk surga. Nah, saya dari kesaksian pengalaman saya tuh saya mhm, sering ngomong nih sama anak muda, terutama mereka yang lahir di keluarga Kristen mhm. istilahnya ya. Ya. Mereka punya privilege dari muda itu mereka kenal Tuhan gitu. Hidup Mhm. di dalam Tuhan dan kenal Tuhan dari sejak kita masih sangat muda itu satu anugerah Yes. ya. Jangan sia-siakan karena benar-benar Tuhan akan menuntun hidup kita itu sedemikian rupa luar biasa. Kita nggak Mhm, perlu ngalamin dulu istilahnya gini loh, jatuh bangun gitu ya. Kalau mhm, kita mau coba-coba hal-hal yang istilahnya mhm. asik-asik dan dosa, setiap hal buruk yang kita lakukan tuh pasti ada konsekuensinya gitu kan. Nah, kalau kita bisa mencegahnya kenapa enggak? Jadi Mmm, itu sih yang saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan tuh dari sejak masih kecil Kak Indi. oke, yes. Ada momen transformasi nggak nih, Kak Angel? Ini core-nya kita nih kayaknya ya. Karena, Wah, perjalanan transformasi ya. pengalaman spesifik nih, Kak, kesaksian Hmm. yang, menguatkan di mana Kak Angel itu mungkin ngerasa Tuhan benar-benar mengubah, eee, arah bukan arah hidup sih, arah hidup udah kenal ya. Artinya perjalanan yang mungkin kayak Tuhan tuh ambil kayak menginterupsi lah istilah begitu ya, Iya, panggilan Kak Angel saat ini. Silakan, ini iya, pasti iya. seru. Momen momen transformasi gitulah ya Kak Indi ya. Yes. Ternyata ternyata ada juga nih. Saya percaya setiap orang tuh eh, apa ya namanya bisa mengalami satu yang namanya transformasi kehidupan Yes. gitu ya. Nah, itu yang Mhm, jadi titik transformasi kehidupan itu adalah sebetulnya waktu masa pandemi Kak Indi. mhm, Jadi kan waktu itu saya kuliah itu sebenarnya profesi saya seorang akuntan. Jadi dulu kan mhm, kuliahnya kuliah akuntansi. Begitu mhm, lulus saya stick ya, stick to the rule. Tetap jadi akuntan gitu ya dan kerja. Kemudian setelah jadi ibu rumah tangga kan saya memutuskan untuk kerjanya jadi di rumah gitu. Jadi ibu mhm, rumah tangga sambil menjadi seorang akuntan sehingga anak-anak juga tetap masih bisa saya awasi gitu kan ya. mhm, Inilah cerita wanita karirnya ditinggalkan gitu ya. mhm, Jadi seorang akuntan di rumah gitu. Dan selama 20 tahun lebih saya menjadi seorang akuntan sambil juga waktu itu bantu suami. Suami mhm, itu dari sejak awal menikah dia bisnis di IT. mhm, Kita informasi gitu ya, bikin program, bikin website gitu. mhm, Dan saat itu eh, 2 tahun sebelum pandemi lah, suami saya mhm, itu lagi bikin satu platform marketplace khususnya untuk traveling ya. Nah, jadi mhm, lagi di situ. Nah, datanglah pandemi gitu. Ketika pandemi datang itu, saya tuh benar-benar klien-klien saya kan mengalami kesulitan ya, Kak Indi. Jadi sehingga mereka akhirnya nggak lagi pakai jasa akuntan karena mahal gitu ya. Mungkin menurut mereka mhm, biaya mhm, lagi harus keluar, sedangkan bisnis mereka juga lagi stop gitu ya. Sehingga mhm, saya nggak punya klien saat itu kliennya tuh benar-benar habis Kak Indi ya. mhm, Lalu ini suami saya yang udah membangun platform sebenarnya tinggal di launching masuk pandemi dan kita kan di traveling ini. Jadi benar-benar mhm. traveling stop. Stop. Ya sehingga waktu itu nggak jadi launching, benar-benar di stop dan kemudian semua karyawan tuh terpaksa kita harus rumahkan dan akhirnya di stop semuanya Mhm, ya. Nah itu satu momen yang sebenarnya nggak mudah gitu kan. mhm, Tapi justru di masa pandemi ini karena saya nggak melakukan apa-apa ya semua ngumpul di rumah, mhm, saya mulai tertarik belajar gitu, mulai dari belajar online dan kemudian saya pertama kali itu belajar tentang mental health. Nah, ini juga hal mhm. yang baru nih Kak Indi. Apa sih gitu ya?
Mhm. mental health saya dulunya belum nggak pernah tahu lah hal-hal tersebut gitu. Mhm. Saya mulai belajar mental health, mulai kenal apa yang namanya konseling, apa yang namanya Mhm. coaching, dan kemudian saya belajar belajar di situ gitu ya. Nah, kemudian suami saya pun sama. Jadi karena memang dia Mhm. bisnisnya di IT, dia akhirnya bikin platform baru untuk Mhm. anak-anak belajar, Mhm. bisa belajar di rumah gitu. Sementara Mhm. orang tua mereka semua di rumah, kan semua sih di rumah orang tua bingung, nggak tahu Iya. harus apa ya. Nah, suami saya bikin platform bersama itu partner saya ya, Pak Philip sama Bu Mhm. Juli, kami Ibu berempat. Jelitana, heeh. Iya, kami berempat bikin platform anakbisa.com yang menyediakan kelas pembelajaran video online buat anak-anak ya, Mhm. untuk yang non akademis, belajar masak, belajar melukis dan lain sebagainya. Di situ yang saya temukan adalah saya menemukan selain belajar skill yang baru ya, Kak Indi. Jadi belajar Mhm. skill baru, punya pengetahuan yang baru, saya juga Tuhan pertemukan dengan banyak sekali teman-teman baru nih di seluruh Indonesia, termasuk Kak Indi. Kita ketemunya online ya. Ya, lalu Yes. sahabat-sahabat ya, lalu sahabat-sahabat juga ya di tim Anak Bisa itu. Wah, di situ benar-benar saya ketemu Mhm. orang-orang yang terutama mereka itu mengenal Tuhan gitu. Mereka masing-masing berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan dan saya Mhm. tuh merasa benar-benar punya support di situ Mhm. ya. Dan juga ada satu lagi nih kegiatan saya yang sampai hari ini saya masih lakukan, yaitu morning book club. Jadi ada satu kita berkumpul para wanita belajar buku, setiap hari Mhm. kita baca buku dan ketemu setiap pagi gitu ya, untuk kita baca buku, kita sharing. Di situ juga saya ketemu banyak teman-teman yang mereka juga tentunya mau Mhm. bertumbuh, haus belajar. Nah, Yes. itu momen yang benar-benar mengubahkan saya secara pribadi gitu ya. Mhm. Dari yang dulunya saya ngerasa kayaknya ya hidup gitu-gitu aja gitu ya. Pengetahuan juga ya cuma seputar akuntansi, teman-teman juga seputar teman-teman dulu sekolah. Mhm. Sekarang Tuhan kirimkan teman-teman baru yang jadi support system, kemudian Mhm. juga Yes. banyak berkolaborasi ya, Mhm. dan akhirnya eh, dengan support teman-teman juga saya akhirnya memutuskan untuk sekolah coach gitu ya, sekolah coaching, ambil sertifikasi internasional gitu dari Mhm. International Coaching Federation, dan ternyata saya baru menemukan, oh ternyata disinilah passion saya, disinilah panggilan saya gitu ya. Ini satu Mhm. perubahan yang gratis banget kan gitu ya, Heeh. dari pekerjaan saya yang dulu satu yang baru, tapi di sini justru saya merasa fulfill dengan apa yang saya lakukan. Mhm. Gitu ceritanya nih, panjang Kak Indi. Wah, iya memang harus panjang. Iya betul betul. Jadi nggak pernah nyangka ya Kak Angel ya, sama sekali ya. Kalau Iya, bahkan nggak pernah nyangka. being a life coach gitu kan kayak nggak nyangka sama sekali ya. Nggak nyangka, mimpi pun Mhm. nggak, cita-cita pun nggak, tahu pun nggak ya apa itu life coach. Ternyata bisa ya Tuhan menggiring gitu ya akhirnya. Nah ini juga salah satu yang saya jadi memahami. Tuhan itu sabar banget gitu menggiring setiap kita itu untuk kita akhirnya ketemu sesuai Mhm. dengan apa sih sebenarnya. Ketika Tuhan ciptain kita di bumi kan, Tuhan udah kasih kita itu specific mission gitu ya, Mhm. special apa purpose. Nah, Mhm. tinggal Tuhan nunggu kapan nih kita kira-kira akhirnya menemukan hal tersebut, terus kemudian berjalan di dalam tujuannya Tuhan itu gitu. Dan Mhm. ternyata terjadilah seperti yang terjadi dalam diri saya kan. Tuhan bisa Wah. arahkan ketika kita, Mhm. saya punya kerinduan gitu ya, punya hati yang apa sih sebenarnya yang Tuhan mau di masa yang baru ini nih, justru di Mhm. musim Mhm. pandemi ketika Mhm. semuanya itu slow down ya, kayaknya tuh Yes. dulu sibuk nggak Iya, jelas gitu. jaga jarak kayak gitu kan. Ya, Mhm. kerja, kemudian urusan keluarga gitu ya, anak-anak, terus urusan segala macam banyak, nggak Mhm. punya waktu untuk apa ya, berdiam diri, merenung dan kemudian bertanya kemana sih sebenarnya Tuhan mau saya ini kemana gitu. Mesti Mhm. dipepet dulu ya, dipepet dulu baru kita nanya. Tapi Tuhan tuh baik, Dia akan Mhm. Mhm. menyatakan kepada saya. Nyatakan Gitu. jalannya. Oke, by the way personally Kak Angel ada yang berubah nggak sih? Kalau akuntan itu kan kesannya kayak yang intro gitu ya Kak ya. Kayak kan Hmm, kita hmm, ketemunya angka dan nulis gitu ya. Tapi memang hmm. Kak Angel itu yang pinter untuk bisa talk to audience dengan banyak audience gitu atau kayak saya ini, saya kan biasa Hmm. talk to empty chair, Ya, ngomong ya, dengan ya. kursi kosong kalau penyiar ya.
Tapi sekarang Heeh, sudah terlatih juga sih. Dulu pertama kali jadi penyiar, "Duh mhm. mau," karena karena memang ngomongnya sama bangku kosong, nggak apa-apa lah ya gitu ya, masih oke. Tapi karena berjalannya waktu sudah bisa, cuman memang tetap sih memori yang terbatas. Kalau Kak Angel sendiri personally ada pribadi yang Tuhan sempurnakan gitu nggak sih? Oh, iya iya banget nih, iya banget justru nih, apa ya, kan kalau akuntan itu memang yang penting kerja kerja sendiri gitu ya, walaupun Heeh, saya ada yang ngebantu gitu ya, mhm asisten, paling kan ketemu dengan klien gitu, dan mhm dulu saya merasa fine-fine aja gitu, karena mhm kalau dari apa segi, personality atau kepribadian mhm tuh saya termasuk yang orang cermat. Jadi mhm ngerjain kerjaan akuntansi itu saya seneng gitu kan, kayak karena mhm, teratur segala macam. ah hah, Nah, di luar pekerjaan saya memang dari dulu saya orang yang seneng untuk ketemu orang. Maksudnya mhm ketemu orang bukan yang suka, apa ya, hura-hura yang terlalu mhm, gimana, iya, tapi saya seneng kalau bisa dari kecil seneng deep talk. Jadi dari kecil itu deep talk, saya ya, kalau dulu kan waktu kecil kan kita cuma ada telepon ya, cuma ada mhm telepon. Nah, itu tuh sering banyak temen yang telepon gitu ke saya untuk curhat Kak Indi. Jadi curhat dan saya cuma dengerin gitu, ah hah, dengerin. Jadi ternyata skill mendengarkan itu udah terbentuk dari kecil. Mendengarkan orang ya, heeh, oh denger, yes, paling denger 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 gitu dan ya udah cuman ngedengerin aja, nggak terlalu banyak ngasih nasehat. Namanya juga anak kecil ya, mau ngasih nasehat apa gitu kan. mhm Jadi cuman ngedengerin gitu dan saya juga mhm seneng kalau ketemu orang itu lebih suka kalau punya satu momen tuh kita bisa ngobrol gitu ya, ngobrol daripada sekedar apa di permukaan aja. Nah, mhm itu mhm, dari betul, kecil memang udah ada seperti itu. Cuman mhm kan pekerjaan nggak di arah situ kan Kak Indi. mhm Nah, mhm ternyata ketika akhirnya sekarang saya ada di life coach ini, itu mhm saya ketemu nih. Jadi benar-benar kerjanya life coach itu kan ngedengerin orang, mhm kemudian ngarahin mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, sampai kemudian mereka dapat kesadaran baru gitu dari dirinya sendiri gitu kan. mhm Kita tidak memberi nasihat gitu dan mhm, lain sebagainya. Jadi oh ternyata nyambung ya, dari dulu Tuhan persiapkan seperti iya, itu. Nah, bagaimana dengan ngomong nih kayak public speaking nih? Kalau Kak Indi kayaknya memang udah bakat ya. Udah enggak juga bakatnya. sih, Ya, saya learn dulu by doing, ya dulu saya nggak punya banyak kesempatan sih mhm sebenarnya untuk mhm bisa bicara di depan umum. Cuman mhm ternyata saya juga baru sadar gitu. Saya dari dulu itu dari sejak youth ya, zaman youth mhm itu mhm, saya kan di pelayanannya di gereja masuknya di departemen praise and worship gitu ah hah, kan. iya, Mulai dari singer. terus Nah, kalau dari singer kan itu udah di depan panggung tuh. Udah biasa ngelihat banyak orang kan. pas kita Ngelihat Kak, banyak. Mhm, kan sama, jadinya oh oke lah. Pertama di panggung sih rada gimana ya, tentu kan gemeteran, sempet pernah kayak mhm pusing-pusing, kayak mau pingsan gitu ya dulu. Kayaknya disorot lampu, musik gitu ya. Cuman lama-lama tuh, cukup terbiasa dan kemudian di satu saat juga akhirnya saya dipercaya gitu ya, di-encourage untuk leading gitu ya, untuk mhm, leading, worship leading. Nah itu susah banget Kak ini. Susah banget saya merasa kenapa saya harus ada di sini gitu, kayaknya bukan bukan apa ya, bukan skill saya juga, suara nggak terlalu bagus Kak Indi gitu kan ya, suara ya pas-pasan aja gitu. Saya mhm perlu jadi worship leader. Nah, tapi ternyata saya tahu di situ ternyata adalah gemblengannya ya, mhm untuk saya bagaimana berdiri di depan orang, ngomongnya harus tepat dan lain sebagainya. Sehingga ketika sekarang nih ketika saya di musim ini saya perlu memberikan training, sharing di depan banyak orang, proses itu udah cukup terlewati gitu ya, cukup lumayan terlatih. Sehingga waktu musim kesempatannya itu datang hari ini tuh nggak dari nol lagi gitu loh iya, Kak Indi. kayak Wah, ready enough gitu ya, iya udah dipersiapkan gitu loh, mhm mhm tanpa kita sadar, tanpa mhm, saya sadar. Hmm. oke, well, Kak Angel, as a life coach nih, tantangan apa yang paling sulit buat Kak Angel nih? Ini berarti sekarang udah ngelewatin life coach itu, berapa tahun nih Kak Angel? Kira-kira sekarang, berapa ya, 2 tahun lebih ya? 2 tahun Oke, lebih sih. nah 2 Belum tahun terlalu lama. tapi oke lah ya karena kan sering juga ya kesempatan Ya, yang Tuhan berikan juga. Nah, yang paling, sulit atau ada nggak sih tantangan sulit buat Kak Angel yang dihadapi kemudian bagaimana Kak Angel untuk take over itu menghadapinya dan bagaimana tangan Tuhan ikut campur,
mengerjakan itu dalam hidup Kak Iya. Indi kan? Oke, tantangan ya. Nah, ini Yes. sepertinya kalau teman-teman coach yang dengar kayaknya ini tantangan kita semua ya, para coach gitu. Oke. Heeh. Tantangan seorang coach, saya ada program-program yang kalau program itu udah ada temanya lah Mhm. istilahnya. Dan Ya. saya senang ketika saya klien saya itu masuk di dalam program ini ya, namanya Mhm. Life by Design, membantu untuk orang-orang menemukan tujuan hidup. Tapi Mhm. saya juga sebagai coach, saya juga membuka untuk one on one, jadi private Mhm. coaching. Nah, di Mhm. sini tantangannya, ketika kita ketemu dengan klien kan kita nggak tahu yang mau dia omongin tuh apa, yang mau Mhm. dia bawa tuh apa. Jadi benar-benar surprise. Jadi ketika ketemu, akhirnya saya tanya, misal topik apa nih yang kita mau bahas? Itu kan benar-benar surprise ya. Topiknya bisa Blank segala box ya. macam. Iya gitu, dan itu tuh itu challenging sih. Awal-awal suka Mhm. kayak takut, aduh 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 dia mau topiknya apa nih? Aku bisa nggak kayak gitu ya. Aha. Nah, dari pengalaman itu nih saya banyak untuk membawa ini juga kepada Tuhan nih, melibatkan Tuhan. Jadi, Tuhan Mhm. tolong ya di sesi coaching ini berikan saya hikmat, berikan saya kemampuan untuk melihat lebih dalam gitu ya dari apa yang sekedar klien saya omongin. Lalu Mhm. pertanyaan apa yang saya perlu omongin gitu ya, perlu tanyakan kepada mereka, namanya powerful question gitu kan, Mhm. untuk memberikan mereka akhirnya kesadaran gitu kan. Kemudian bisa melihat sebenarnya memberikan kepekaan gitu ya terhadap apa sih yang terjadi dari klien. Itu sih benar-benar perlu melibatkan Tuhan sih, bukan jam terbang, skill diperlukan Mhm. tentunya, Ya. tapi akan lebih powerful tuh kalau benar-benar ada Tuhan di situ juga gitu. Mhm. Jadi saya bersama Tuhan meng-coach. Iya, Tantangannya di iya. situ. Kayak ini kadang-kadang Mhm. kadang-kadang masih gitu. Aduh, udah mau masuk sesi coaching tuh masih ada rasa apa ya? Aduh, gimana ya takut nih gitu. Ada masih sampai hari ini. Membuat saya bisa Heeh. lebih bergantung sama Tuhan sih, Kak Indi. Yes, betul. That's the Hmm, point tuh Kak Angel ya. Jadi kayak yang i- jam terbang macam-macam, tapi ketika mau memulai itu masih rasa itu adalah bukti bahwa kita emang butuh Tuhan ya. iya, betul. Kayaknya segala pun yang Beloknya kita ke sana. lakuin, Mm-mm. kita perlu Mm-mm. ya, perlu campur tangan Yes. Tuhan gitu. Mm-mm. Aduh ini Hmm, keren nih Gisel ya, poinnya seperti itu. Bukan karena apa-apa, tapi ternyata memang itu satu sinyal, satu kesadaran yang utuh bahwa memang kita butuh Tuhan buat step up apapun yang kita kerjakan ya. iya bener. Kak Indi masih suka suka grogi Mm-mm. nggak kalau mau masuk? Iya, Pasti kan? betul. Masih Dan kalau bagus ya. ya terutama kayak itu sih kayak misalnya mimpin pujian atau apa kayak gitu Hmm, juga sama. Aduh, padahal juga udah biasa kan, udah biasa iya. tapi bersyukur karena itu tidak dibuat biasa gitu. Betul, betul. Kayak gak Selalu sih? jadi sign untuk kita selalu Yes, ingat ya, kita kayaknya nggak bisa right. apa kalau nggak ada Tuhan yang Betul. tolong kita. Ya, kalau kita Hmm, cuman expertnya aja khawatirnya terus kemudian ngandalin sudah ini sudah itu dan nah gitu. Terus nanti nggak ada penyertaan Tuhannya. Aduh nggak enak banget. iya, iya, Ya kan benar-benar. Kak? Keren banget. Oke, kita diingetin nih hal sederhana ya, tapi kita mengingat kembali, oh luar biasa ya. Kalau kita Hmm, nggak diingetin ini kita lupa loh beneran. Kita akan mikir, oh saya berarti kurang latihan karena grogi, berarti saya kurang jam terbang. Enggak, emang itu sinyal yang Tuhan kasih kasih untuk orang-orang yang ya deket sama Tuhan sih. iya, Supaya kita benar-benar. mengandalkan ya enggak sih, Kak? Ya, Mm-mm. kadang-kadang ya, Kak, ini aku jadi ingat sesuatu nih ya. Yes. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita, Tuhan percayakan kita sesuatu yang Mhm. kita merasa kita tuh nggak bisa gitu loh. Aduh, ini di luar kemampuan kita, kita nggak mampu gitu kan. Mhm. Kenapa sih Tuhan kasih ini? Nah, sebetulnya di situ tuh me- eh, Tuhan sedang kayak melatih kita gitu ya, untuk Mhm. kita itu benar-benar rendah hati gitu ya. Kita merasa kita nggak mampu, kita membutuhkan Tuhan, Yes. kita perlu untuk lebih tekun, lebih Mhm. setia, belajar lebih banyak gitu ya. Beda kalau Tuhan percayakan kita sesuatu yang kita udah hebat gitu ya. Kayaknya Mhm. gampang banget lah ini sih gitu kan. Mhm. Mhm. Nah, di situ sih pembentukan karakter yang menurut Yes. saya tuh banyak sekali Tuhan eh, izinkan ya untuk Mhm. Mhm. sebelum Tuhan percayakan sesuatu kepada kita yang besar atau sesuai panggilan Tuhan, itu ada masa persiapan gitu loh Kak Indi. Mhm. Persiapan di mana tuh banyaknya Tuhan membentuk karakter kita sih sebetulnya. Ya, Mhm. ketika waktunya tiba itu nanti wah karakter kita itu udah
cukup kuat gitu untuk Mhm. bisa menerima gitu apa yang Ya, Tuhan percayakan. menopang ya, menopang Ya, kita, betul. menopang juga kan, apa Mm-mm. supaya kepercayaan itu tetap gitu ya, karena emang yang dikasih Tuhan tuh nggak akan diambil, pasti akan terus jadi sumber berkat buat orang lain juga ya. Iya, betul. Oke, wow, ini menarik sekali. By the way nih Kak Angel, pelayanan dan pekerjaan yang saat ini dilewatin atau itu jadi apa sih kayak nazar, langkah Mm-mm. iman, jawaban doa, atau Mm-mm. mungkin bisa disaringkan selain itu? Hmm, oke. Kalau Nasar itu bukan. Mm-mm. Tapi kalau jawaban doa, iya sih, Kak Ah, Indi. oke. Banget ya. Jadi Mm-mm. kan pekerjaan hari ini, pelayanan hari ini ya, Mm-mm. di sini banyak berbagi, saya banyak berbagi tentang personal growth, khususnya Yes. juga kepada Mm-mm. para ibu-ibu, kepada anak-anak muda juga. Di situ passion saya gitu ya, untuk menolong mereka juga menemukan nilai hidupnya gitu ya, betapa mereka tuh berharga, mereka juga diciptakan Tuhan tuh ada tujuan gitu. Nah, kita perlu untuk ketemu nih tujuan Tuhan itu supaya hidup kita ini benar-benar kita merasa lebih apa menjalaninya lebih happy, bahagia, lebih Ya. lebih puas juga ya. Nah, Mhm. itu merupakan jawaban doa saya. Saya ingat nih, ini terjadinya tuh sekitar sekitar 10 tahun lalu lah ya. Jadi waktu Mhm. itu tuh usia saya sekitar 40-an gitu Kak Indi. Mhm. Jadi kan udah nih, ada keluarga, Mhm. suami, terus pelayanan udah ada, pekerjaan udah ada juga. Nah, satu hari tuh saya duduk di kebaktian ya, di Mhm. ibadah. Nah, saat itu hamba Tuhannya tuh seorang wanita. Kurang Mhm. lebih umurnya saya sama saya. Mhm. Dan hamba Tuhan wanita ini tuh dia menceritakan tentang pelayanannya ya. Dan saya ngelihat fokus banget. Dia tuh fokus. Dia udah ketemu panggilan hidupnya seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan dia itu, wow, berkembang dan berdampak besar gitu ya. Mhm. Khususnya di Indonesia ini. Saya Mhm. jadi mikir, wah, umurnya tuh sama saya mirip ya. Cuman dia sudah apa menemukan panggilan dan dampaknya tuh udah sedemikian besar. Sedangkan saya, oke, saya berdampak untuk orang-orang sekeliling saya tuh Tuhan saya rindu. Tuhan bisa pakai saya tuh untuk bisa jadi alatnya Tuhan berdampak lebih lagi ke banyak orang. Jadi hari momen itu tuh saya ingat saya doa, Tuhan apa ya sebenarnya panggilan hidup saya? Nah, gimana sih sebenarnya saya tuh bisa hidup berdampak buat banyak orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar saya gitu kan. Tolong Tuhan tunjukin gitu kepada saya. Nah, saat itu sesimpel saya punya kerinduan itu sih. Ternyata Mhm. Tuhan jawabnya itu 10 tahun kemudian ya Kak Indi, setelah saya melewati berbagai proses, harus melewati Mhm. pandemi gitu. Mhm. Tapi itu merupakan jawaban doa saya. Dan kenapa sih nggak seketika itu juga gitu Tuhan langsung ngomong gitu kan ya. Nah, seperti saya bilang ya di Mhm. awal, Tuhan tuh selalu punya waktu yang terbaik gitu. Yes. Dia yang kenal kita sih sebenarnya. Dan Mhm. Tuhan perlu mempersiapkan saya gitu kan. Waktu itu tuh sempat kerasa ada sempat masa-masa tuh putus asa gitu loh Kak Indi kayak, aduh kenapa ya udah berdoa kok hidup saya tuh masih gini-gini aja gitu ya Tuhan ya. Sampai akhirnya saya dengar satu perumpamaan nih, perumpamaan tentang pohon korma, Kak Indi. Mhm. Jadi pohon korma itu kan tumbuhnya di padang pasir ya, di padang Yes. gurun. Nah, saya Padang juga gurun. baru tahu bahwa untuk ketika biji korma itu ditanam, dia Mhm. itu ditekan sama batu ya di atasnya. Mhm. Jadi ada batu yang menekan gitu supaya si kormanya ini nggak tumbuh. Kalau tanaman yang normal kan begitu ditanam nggak lama dia tumbuh daunnya ya. Tumbuh Mhm. daunnya, Mhm. terus makin lama makin tinggi ke atas. Mhm. Ini tuh supaya dia nggak tumbuh, dia ditekan sama batu. Sehingga ya apa yang terjadi ketika dia tumbuh, dia tumbuhnya tuh ke dalam Kak Indi. Jadi Mhm. tumbuhnya tuh ke dalam ya terus sampai kalau di padang gurun kan nggak ada air, nggak bukan tanah. Ya. Dia tuh harus tumbuh ke dalam sampai dia ketemu mata air. Mhm. Nah, ketika dia ketemu mata air, sumbernya itu kehidupan, baru dia Mhm. bisa menyerap mata airnya, dia menjadi kuat, akhirnya dia bisa mendobrak si batu itu. Dia Mhm. bisa mendobrak batu itu dan baru tumbuh ke atas. Sehingga pohon kurma itu pohon yang kuat ya, walaupun dia Mhm. di tengah padang gurun, ada badai gurun dan sebagainya, dia tetap menghasilkan buah. Nah, Mhm. dari situ saya jadi merasa, oh Tuhan, kalau gitu mungkin saya korma ya. Tuhan tekan dulu Amin. Mhm. ya,
saya merasakan gini nih, Tuhan saya tuh kok merasa banyak potensi nih, saya punya banyak potensi yang nggak bisa keluar gitu. Mhm. Kayak Mhm. kayak pisau nggak pecah gitu ya, rasanya tuh nggak enak, kayak, "Duh Tuhan aku udah pengen melakukan sesuatu," gitu, Mhm. tapi Iya. kok Tuhan nggak kasih kesempatan gitu ya. Mhm. Malah aku ditaruhnya di hal-hal yang aku sepertinya bukan potensi aku gitu, berasanya tuh kayak gitu banget Iya. ya. Mhm. Ternyata dari situ aku baru menyadari, oh mungkin ya Tuhan lagi menekan aku gitu ya supaya aku nanti kuat, punya akar yang kuat ke dalam sampai mata air itu kan sebenarnya adalah Tuhan sendiri ya, firman Tuhan gitu. Firman Tuhan yang yang aku pahami dari Yes. dasar itulah kemudian aku menjadi kuat dan tumbuh gitu. Nah, Mhm. jadi sekarang 10 tahun kemudian nih Kak Indi, Mhm. baru kayaknya Mhm. terdobrak nih ya si Mhm. batunya yang menekan gitu dengan berbagai Mhm. peristiwa dan persiapan Iya. sehingga saya baru bisa ngerasa oh Tuhan, terima kasih saya mulai ngerasa saya mulai tumbuh nih, mulai tumbuh ke Mhm. atas, Iya. mulai kelihatan sama orang, berdampak sama orang gitu kan. Kalau ke bawah kan nggak ada yang lihat dan nggak Mhm. ada yang Mhm. tahu gitu. Kalau ke Betul. atas orang bisa mulai melihat dan itu saya ingin itu juga bisa menginspirasi Amin. Amin. orang-orang banyak ya, khususnya yang Yes. seumur saya Iya. nih, Iya. ketemunya umurnya hampir 50 tahun, nggak ada yang terlambat gitu loh, masih Iya. oke. Apalagi yang Mhm. masih muda Kak Indi. Wah, kalau yang Mhm. masih muda lebih punya kesempatan lebih banyak Iya. lagi daripada saya. Ah, truly blessed saya, sangat diberkati dan dikuatkan dengan kisah ini. Jadi, saya diberkati banget. Oke, Kak Angel, kalau sampai di detik ini, apa dan siapa yang paling menginspirasi Kak Angel untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan, especially di life coach yang saat ini dilayani? Saya percaya Kak Angel juga punya pandangan yang sama bahwa apa yang kita kerjakan semuanya buat Tuhan ya. Jadi Yes, betul apapun betul. yang kita kerjakan itu adalah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan baik yang Tuhan percayakan. Silakan nih Kak Angel. Hmm. Yang menginspirasi saya ya, yang That's right. menginspirasi saya untuk terus apa ya setia menjalani Iya. panggilan di life Mhm. coach ini gitu ya. Saya kemarin pikir-pikir secara spesifik satu Mhm. orang itu memang nggak ada, Mhm. tapi Mhm. ada beberapa orang ya yang istilahnya tuh ada di atas saya, artinya Mhm. mendahului saya ya sebelumnya. Mereka juga ada di bidang yang sama dengan saya, Mhm. menjadi seorang coach, Mhm. kemudian juga mereka menjadi seorang konselor, Mhm. ya banyak juga melakukan bidang yang sama dengan saya nih. Karena saya melihat mereka, lalu saya juga cukup dekat dengan mereka dan sering ngobrol dan lihat perjalanannya mereka. Saya Mhm. terlebih dahulu lihat betapa Tuhan pakai hidup mereka. Mereka juga diawali dengan punya struggling gitu kan ya. Ketika mereka punya struggling, kemudian Tuhan panggil, Tuhan bentuk, Tuhan proses, akhirnya Tuhan pakai dan sekarang itu mereka udah lebih lagi gitu ya dibanding saya melayaninya lebih banyak lagi. Nah, ketika saya melihat mereka, saya jadi merasa begini nih. Kalau mereka bisa, kalau mereka dipakai Tuhan seperti itu, maka saya juga pasti bisa. Mhm. Ya, saya juga Mhm. pasti bisa dipakai Tuhan gitu. Mereka begitu Mhm. kuat di bidangnya, ketika mereka terus setia di dalam panggilannya, Mhm. akhirnya saya lihat pertumbuhan mereka gitu dan saya juga melihat gitu ya, oh berarti kalau saya seperti itu pun saya juga bisa. Nah, itu Mhm. orang-orang yang di atas saya yang menginspirasi. Mhm. Nah, selain Mhm. orang-orang yang di atas saya, orang-orang yang bersama-sama dengan saya juga nih, khususnya klien-klien gitu ya, Mhm. klien-klien saya nih. Seringkali kalau saya udah mulai ada masa-masa tuh mulai kayak gimana ya, nggak ada masa-masa tuh kita kayak suka lemes ya, kayak Iya. aduh gitu ya, kok kayaknya stuck atau kadang-kadang mungkin ada challenge, ada apa, kita mulai Mhm. mikir, aduh bener nggak ya gitu ya, bukan aduh, Mhm. kadang-kadang ada goyah lah ya. Nah, Iya. seringkali Tuhan tuh kirim orang-orang di sekeliling saya nih, klien saya yang mereka tuh kasih feedback ke saya gitu. Mhm. Coach, saya tuh dari hasil coaching kemarin, saya sekarang udah melakukan ini gitu. Thank you ya gitu. Kemarin karena gini tuh sekarang saya seperti action plan yang saya janjikan. Saya udah ambil ini, udah belajar ini, melakukan itu. Nah, itu tuh membakar hati saya lagi. Membakar hati saya lagi yang saya bilang Yes. bahwa, wah, thank you ya Tuhan ya, ternyata
yang saya lakukan itu nggak sia-sia gitu. Kadang-kadang kan saya suka mikir, yang saya lakukan beneran berguna nggak ya gitu ya. Ada Mhm kadang-kadang suka mhm, betul. kepikiran. Mhm. Nah, ternyata ketika mendapatkan feedback ya dari mereka itu, Yes. saya terbakar lagi dan semangat Mhm. lagi dan saya bilang, oh ya terima kasih Tuhan gitu. Saya memang tetap perlu setia untuk ada di panggilan saya karena buahnya dan dampaknya itu nyata. Yes, ini dia. Oh, that's why, menjaga semangatnya dengan begitu atau ada tips lain nih Kak Angel? Menjaga semangat dan fokus dalam pelayanan tadi saya tangkap satu hal, Hmm. Kak Angel tuh kan kepengen, asik ya kayaknya udah fokus banget dengan panggilannya, udah yakin banget track-nya di sini kayak gitu kan. Kadang kalau ketemu struggle itu kayak manusiawi sih, ini bener nggak ya? Selalu muncul lagi big question. Nah kalau Kak Angel jaga semangat sama fokus untuk tetap di track yang tahu bahwa ini adalah pekerjaan baik yang memang Kak Angel mesti hidupi, bagaimana? Iya. Ini dia nih, ini menarik nih ya. Seringkali Ah, tuh kita tuh suka ngelihat orang ya, wah tuh ya, orang tuh semangat terus gitu ya. Dia orang fokus, saya kayak dilihat saya gitu. Tapi sebenarnya behind the scene ada masa-masa tuh kami gitu. Karena saya dengar teman-teman yang mhm, tadi yang saya bilang udah di atas saya, ketika mereka cerita, juga ada masa-masa di mana kami tuh seperti kehilangan semangat gitu ya. mhm, Atau kemudian juga hilang fokus karena mhm, terlalu banyaknya tawaran gitu ya atau terlalu banyaknya kegiatan sehingga aduh ke sana ke sini gitu fokusnya mulai hilang. Ada masa-masa yang seperti itu gitu. Nah, lalu kalau saya nih ya Kak Indi, saya sadar kalau saya itu menanti semangat itu muncul dari diri saya mhm, sendiri gitu ya atau saya menunggu orang lain menyemangati saya gitu. Nah, itu kan orang punya keterbatasan ya, kapasitas gitu loh. Nggak bisa orang tuh selalu nyemangatin kita, even keluarga kita atau pasangan mhm, kita gitu kan. Sehingga saya sadar gitu. Satu-satunya orang yang saya andalkan untuk bisa kasih saya semangat itu adalah Tuhan gitu. ya, Jadi seringkali waktu saya itu hilang semangat gitu atau mungkin merasa down gitu, merasa mulai overwhelmed, mhm, saya merasa paling efektif kalau saya itu datang sama Tuhan gitu. Nah, yang saya biasa lakukan itu karena dari kecil tuh saya terbiasa menulis diary, Kak Indi. Ingat ya, mmm, dulu zaman dulu tuh diary istilahnya. Kalau zaman sekarang udah betul, keren namanya journaling gitu kan. Kalau mhm, dulu tuh diary. Jadi saya dari kecil tuh karena papa saya suka nulis diary, saya jadi pengen dari kecil tuh saya mikir nanti suatu hari kalau saya bisa nulis dari kecil banget. Nanti saya kalau bisa nulis saya mau nulis diary. mhm, Jadi ketika saya bisa nulis, saya tuh terbiasa nulis diary dan karena saya waktu dari kecil itu saya kenal Tuhan, maka diary saya itu isinya adalah percakapan saya sama Tuhan Yesus. Jadi saya suka bilang, Tuhan Yesus, hari ini saya kesel, hari ini saya sedih, hari ini saya marah. Saya ngomong di situ. Nah, sampai hari ini pun sama gitu. Ketika mhm, saya merasa seperti itu ya, kadang-kadang buat memulai berdoa atau pujian mhm, penyembahan itu sulit kadang-kadang. Nah, aduh lagi sulit nih, moodnya lagi heeh, kurang. Oke, saya mhm, terbiasa untuk menulis. Saya yes, tulis langsung apa yang saya rasakan. Kayak Tuhan, saya kok merasa ragu, saya kok lagi hilang semangat, saya merasa kecewa dengan ini, saya tulis gitu. ya, Lalu saya, karena coach saya suka nanya ke diri saya sendiri gitu. Kenapa kamu merasa seperti itu? Apa yang kamu rasakan? Nah, dari situ biasanya udah mulai enak nih, mulai mengalir, baru kemudian doa, lalu baca firman. Nah, seringkali yang menguatkan saya adalah firman mhm, Tuhan. Ya, jadi saya punya apa istilahnya list gitu ya, kumpulan ayat-ayat yang menguatkan saya gitu, yang saya tulis. Saya kasih topik misalkan tentang khawatir, mhm, tentang takut gitu, tentang ragu-ragu. Nah, saya kelompok-kelompokin. Jadi ketika saya merasa saya lagi takut, nah saya mulai baca ayat-ayat itu gitu dan itu benar-benar powerful sih. Percaya atau tidak ya, mhm, itu benar-benar ketika firman itu ada masa-masa saya baca firman ini biasa aja, tapi ada satu masa mhm, firman itu tuh benar-benar powerful speak up, banget gitu. mhm, Benar, mhm, bisa memberikan semangat lagi, memberikan pengharapan lagi buat saya gitu. Itu cara yang paling efektif buat saya. Dan ya, untuk fokus ya, Kak Indi ini beda lagi nih. Kadang-kadang ah, udah mulai terlalu banyak nih kan kegiatan ini itu gitu. Nah, biasanya saya berdoa sama Tuhan kayak, Tuhan tolong
Tuhan bantulah gitu ya, kasihnya saya sesuatu yang memang sesuai dengan jalannya Tuhan gitu. Nah, terus Mhm. Tuhan sering kalau saya mulai kehilangan fokus atau kehilangan semangat, Tuhan kasih suatu kegiatan yang Mhm. membuat saya jadi fokus lagi ke situ atau semangat nih. Kayak hari ini nih, saya tiba-tiba diminta kan sama Good News, mau nggak nih, cara nggak sengaja nih dari Mhm. Kak Juli yang Mhm. kemarin Mhm. hubungin. Mau nggak nih? Nah, ini tuh bikin saya semangat loh. Kak Indi, Puji wah semangat Tuhan. nih gitu ya, semangat aku mau mau cerita, mau sharing gitu kan. Heeh. Lalu mulai fokus lagi kepada, oh panggilan saya kan tetap Yes. kepada pengen membuat orang-orang itu tahu Tuhan punya Yes. tujuan hidup buat mereka, Mhm. temukan mereka, nggak ada kata terlambat, Tuhan tetap peduli sama mereka, Tuhan yang akan perlengkapi, kayak gitu-gitu gitu. Jadi saya Mhm. Tuhan suka kirim-kirimkan kegiatan-kegiatan yang memaksa saya untuk fokus gitu ya dan memberikan saya semangat. Gitu kira-kira tipsnya Kak Keren Indi. banget, keren banget. Jadi emang ini yang kita sebut dengan tidak ada yang kebetulan ya, Kak, eee, Hmm, Angel ya. Emang lagi ya. butuh fokus kemudian ada buat kami di Good News juga nggak kebetulan ya, ada berkat Tuhan di sini, tapi ternyata juga Kak Angel yang berbagi pun juga terberkati sendiri. Iya, Iya sangat kan? loh Kak Mhm. Indi, Mhm. kayak gitu. Dan Mhm. saya tuh percaya kayak gini, ini menurut pengalaman saya juga ya Kak Indi. Mhm. Ketika Mhm. seorang itu menemukan panggilannya nih, Mhm. atau tujuan hidupnya, itu tuh kayak gini nih, kayak Tuhan tuh menanti-nantikan kita nih. Karena kan Tuhan waktu membentuk kita, dia udah berikan kita tujuan hidup, dia udah perlengkapi Mhm. kita dengan Yes. semua hal yang kita perlukan. Nah, ketika kita lahir, Tuhan tuh nunggu nih, kapan nih anakku ini ketemu tujuan hidupnya, panggilan hidupnya. Ketika Yes. kita ketemu nih, ketika kita menyadari apa yang terjadi, Tuhan tuh kayak gini, yes, ayo kirimkan semua Ah, support dari kerajaan surga untuk memperlengkapi apa yang dia yes butuhkan Lord. gitu loh. Sehingga Mhm. teman-teman akan mengalami Tuhan tuh buka banyak jalan, Tuhan Mhm. pertemukan dengan banyak orang, ya, dengan yang apa inline dengan tujuan hidup kita Yes. gitu. Kalau Mhm. kita sekarang mikir ya, aduh, kalau aku panggilan hidupnya ini, emang ada gitu orang yang mau aku layani? Siapa ya yang kira-kira akan meminta aku? Kira-kira Mhm. gimana? Aku nggak bisa. Percayalah, pokoknya itu akan berjalan. Tuhan yang akan bukakan jalan. Tuhan yang akan kirimkan orang-orang. Jadi Mhm. jangan takut, jangan khawatir. Mhm. Gitu Wow, Kak ini. keren. Yes, Kak Angel, kebaikan Tuhan dalam definisi Hmm, Kak Angel. kebaikan Tuhan ya. Ini ada satu lagu favorit saya yang judulnya adalah Goodness of God. Tadi Mhm. saya waktu buka radio Good News, kok Mhm. lagunya Goodness of God Back ya gitu. sound-nya, betul. Jadi ya tepat apa yang dikatakan kata-kata itu tuh benar-benar karena itu tepat menggambarkan kebaikan Tuhan versi saya gitu kan ya. Yes. Jadi kan kalau kayak kayak di tahu lagu itu kan ada kata-kata yang Your mercy never fails me gitu. Yes. Bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah gagal bagiku gitu kan. All my days gitu, I've been held in your hand. Sepanjang Mhm. hari itu aku ada di genggaman tanganmu gitu kan. From the moment that I wake up until I lay my head gitu Benar. kan. I will sing of the goodness of God. Jadi dari bangun tidur sampai aku meletakkan lagi kepalaku di ranjang gitu ya, Mhm. itu kebaikan Tuhan itu terus gitu Mhm. ada. Dan yang paling 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 kuatnya adalah refrain yang bilang Your goodness is running after Yes. me. Kak ini sadar nggak sih? Kadang-kadang tuh ya kita tuh suka berdoa sama Tuhan, minta kebaikan Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta. Dan ada orang yang ngerasanya kalau aku kok kayak nggak menerima kebaikan Tuhan ya, aku kok kayak nggak ngerasa anugerah Tuhan. Kita sebenarnya gini, sebenarnya Tuhan tuh terlebih gitu pengen ngasih kebaikannya. Sampai dia bilang bahwa kebaikannya itu yang ngejar-ngejar kita gitu loh, Kak Indi. Jadi Yes. ini sih sebenarnya kebaikan Tuhan. Definisi kebaikan Tuhan buat aku. Kebaikan Tuhan itu mengejar-ngejar kita. Mhm. Begitu baiknya Tuhan tuh sama kita gitu loh. Wow, pokoknya baik banget lah. Iya, betul betul. Aduh, kalau diajakin ngobrolin lagu ini jadi memang kepinginnya mewek sih. Bayangin aja kalau kebaikan Tuhan tuh kayak running after me, kayak Yes, ngejar-ngejar kita itu,
seberapa Tuhan tuh ternyata menanti-nantikan saatnya juga untuk menolong kita, untuk memberkati Iya. kita. Itu hal-hal yang Oh, sering kita lupakan sih ya, which is kita iya, seringnya tuh bener. menanti-nantikan Tuhan kan, gitu ya, Kak? Iya, seringkali kita ngerasa, "Kok Tuhan jahat ya?" Ada orang yang bilang, "Tuhan kok pilih Iya, kasih ya? Tuhan kok pilih kasih, kayak diem aja?" Gitu kan. iya. Ternyata Oke. Nah ini nih tuh. Kak, pesan Kak Angel untuk yang masih ngerasa begitu. Ngerasa mungkin Tuhan pilih kasih atau justru karena mereka beda persepsi, beda Mmm, definisi nih. Kebaikan Tuhan tuh harusnya seperti ini, yang kayak gitu tuh. Tapi ternyata sudah kayak yang ready to feel, sudah kayak sebenarnya sudah siap, udah ada nih. Sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan padahal sudah ada. Nih, apa pesan mmm, Kak Angel nih buat Good News Family yang saat ini bersama dengan kita atau siapa aja nih? Karena bukan hanya orang lemah dan orang yang masih kuat pun bisa loh tadi Kak Angel bilang ya, yang mmm, udah temu fokus aja masih, hah, tiba-tiba muncul big question. Nah, kita semua tuh ada kemungkinan untuk terjatuh dalam pikiran kita sendiri. Ini mungkin Kak Angel boleh berikan semangat, pesan semangat, buat mmm. kita semua, closing statement juga boleh silakan. Oke, terima kasih ya Kak Indi, seru sekali hari ini ngobrolannya. Memang tidak dapat dipungkiri ya Kak Indi, bahwa setiap orang saya rasa tuh ada masa-masa mungkin kita merasa jauh dari Tuhan gitu ya, atau tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kok merasanya Tuhan diam aja walaupun kita udah berdoa, puasa, udah melakukan semua kehendaknya, kok sepertinya Tuhan diam aja gitu. Semua orang saya rasa mengalami, bahkan Daud pun ya, yang begitu dekat sama Tuhan, juga pernah merasakan dia itu sendiri gitu ya, ada di dalam kegelapan seperti itu. Nah, untuk ini ya, untuk saya membayangkan hal tersebut menjadi satu analogi ya, mudah-mudahan bisa diingat sama pendengar juga. Nah, jadi analoginya adalah, bayangkan bahwa kebaikan Tuhan itu seperti matahari yang selalu ada, ya. Matahari itu selalu ada gitu kan. Sedangkan kita ini seperti bumi. Kan kalau bumi itu, dia itu berputar mengelilingi matahari, selain itu dia berputar pada porosnya juga gitu. Nah, ada masa ketika bumi itu dia, berputar pada porosnya, dia sedang apa ya istilahnya, sedang ke arah sana gitu ya, sedang ke arah yang menjauh gitu, tidak Ya, melihat matahari. Maka dia nggak melihat matahari nih, kayak kita lagi malam, sepertinya kita nggak melihat matahari, sepertinya kita nggak merasakan hangatnya matahari. Tapi bukan berarti matahari itu pergi gitu. mhm, Matahari itu tetap ada, cuman karena fokus kita gitu, kondisi kita itu, kita sedang beralih, sehingga kita seolah-olah nggak melihat matahari, nggak merasakan mhm, hangatnya matahari. Tapi percayalah bahwa nggak lama lagi kita akan apa ya, bumi itu akan berputar dan mhm, ketika kita menghadap matahari itu kita akan kembali melihat matahari gitu ya, kebaikan Tuhan, akan merasakan hangatnya gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau kita sedang merasa seperti itu, selalu ingat di dalam hati kita bahwa this too shall pass gitu. Ini mhm, pun akan berlalu. Sebentar lagi kita akan melihat kebaikan Tuhan, sebentar lagi kita akan merasakan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kita dan bahkan kebaikan Tuhan itu mengejar kita. Jadi tetap semangat semuanya ya, pendengar Good News Family, Kak Indi, dan saya juga. baik Gun Somli itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Besar harapan saya bahwa ini akan menjadi kekuatan buat kita semua, jadi reminder, jadi pengingat ya, bahwa apa yang kita terima itu semuanya dari Tuhan. Bagus Hmm. sekali ini kisah dari Kak Angel ya. Semuanya saya selalu bertanya definisi kebaikan Tuhan untuk setiap narasumber nih Kak, supaya siapapun pendengarnya yang ada dalam situasi serupa mungkin nggak sama tepat, tetapi serupa itu bisa tertolong ya. Kembali ingat bahwa kita nggak pernah sendiri loh. Kita nggak Hmm. istimewa kalau lagi ngelewati hari-hari yang buruk, banyak juga yang lewatin. Tapi yang istimewa adalah Tuhan, gitu ya, Hmm. ya kan? Iya. Kak Angel thank you banget buat waktunya, ya.
Itu Sama. tadi. Dan saya Indi. Saya Angel. Yes, untuk Good News FM bisa listen for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family. God bless.